Di mana ada niat, di situ ada jalan. Aku nak membagi pengalaman yang pengalaman ni aku dapat dari pengalamanku dewek. Jadi tak pengalaman orang dah. Itu adalah apa namanya kebun cai-cai tu. So ada pondok. Jadi kak memanfaatkan lahan yang belum kita olah, belum kita jadi ke apa nak buat ke bangunan, apa nak jadi gitu. Kak kita manfaatkan dulu. Lokasi kak di Sukasari, Jalan Soekarno-Hatta. Aku ada pengalaman melihara itik. Jadi itik kan ada dua macam, itik bertelok dengan itik berdaging. Kalau itik bertelok itu galak sebut orang itik mojo tu yang tukuk panjang tu. Kalau itik berdaging itu packing, warnanya putih, tukuk pendek. Jo kita di dusun tu bebek mungkin, mirip bebek tu, tapi dia berwarna putih. Jadi melihara itik kan ada beberapa keuntungan atau manfaat. Pertama, dia bertelur, berarti kita dapat menghasilkan telur. Kemudian yang itik berdaging tu jelas dapat daging. Kemudian pula itu nilai jualnya cukup tinggi di pasaran ikat telur. Kemudian juga manfaat yang lain, ikat pacak jadi penghasilan tambahan. Kenapa? Tiap hari itik tu bertelur, itu dah habis kita makan, masih saja pacak dijual. Jadi pacak menjadi peluang usaha. Apalagi kita yang ada lahan kosong juga. Kemudian juga itik kak, kalau kecil dia kak agak susah. Ada susah tu kena rentan mati. Sifat itik kan nak berenang, nak berendam. Sedangkan waktu kecil tu bulu itu belum siap untuk nama itu. Kalau dia lah bulu je lah yang besar tu kan bulunya pacak itu ke ayo. Tak. Jadi kalau dia terendam itu rentan mati kena kedinginan. Kemudian pula dia agak mudah kata orang kalau bahasanya itu menyesuaikan diri atau adaptasi. Itu beberapa manfaat dari pemeliharaan itik ikan. Apalagi sekarang kan ada program dia dari pemerintah stunting pencegahan kurang gizi kepada anak. Ikan cocok sekali. Jadi kita tak payah-payah lagi kalau nak beli daging, nak beli telur tu. Kerana kalau melihara itik kan, jelas kalau lah masa dia bertelur dah lah selama kita melihara tu telur pecah. Nah, sebelum memelihara seka ada beberapa hal yang harus diperhatikan pula. Yang pertama, niat dulu. Jadi niat pelihara itik, niat itu mungkin timbulnya setelah kita nyengok video ikan atau setelah nyengok yang lain atau baju di tempat lain. Timbulan niat ikan, amun dia kuat, gawe. Kalau kena modalnya tak seberapa kak, modalnya tak berjuta-juta tak. Apalagi kita tadi ada lahan, ada pekarangan rumah yang cukup luas, yang penduduk elok padat juga pacak kita. Kemudian pula namanya binatang yang model ikan kan, paling tidak kita harus buat kandang. Jadi kandang itu kita sedia kemudian juga peralatan makannya, minumnya, kena untuk ngepik makanan dan minum.
kemudian pula kan bibit nih. Jadi kalau itik bertelur ikat ada banyak dijual di pasaran. Kalau aku di Palembang ikat, aku galak belinya di kilometer 14. Jadi sebut baik itik bertelur atau itik mojo. Jadi warnanya agak abu-abu. Itu tadi kak, waktu kita masih bibit dia tu atau masih kecil, itu rentan sekali. Jadi ada agak ekstra dikit. Boleh kita pik lampu boleh misalnya di kandang tu supaya untuk menjaga suhu supaya dia tetap panas, tetap hangat. Jadi kalau dia misalnya dia main ayo tu, kemudian pemilihan makanannya biasa kalau itik kan makanannya dedak padi itu, atau pula misalnya sisa-sisa makanan kita atau nasi yang lah makan lagi atau lah basi itu pacak digunakan untuk makanannya, atau sayur-sayuran yang dicincang supaya dia mudah neku. Nah kemudian untuk dia tumbuh bagus itu pula pur apa ya, pur lah macam tu lah untuk dalam makanan ayam tu. Jadi perkembangan itunya tepat besok dia. Dia gigit dem sekitar 4 bulan, masuk bulan kelima itu biasanya. Bulan keempat tu dia bertelur. Nah untuk dia bertelur tiap hari itu ada makanan tambahan yang orang nyebutnya konsentrat. Konsentrat itu banyak di jualan di apa namanya itu, di toko-toko makanan ternak juga kan. Walaupun ini harganya agak cukup tinggi kalau konsentrat itu, tapi hasilnya bagus. Jadi konsentrat tadi kan dicampur dengan dedak dengan perbandingan 1:6. Nah itu dijuk. Kalau tidak kita ngejuk makan itu pagi kemudian petang. Dan untuk pula buat sedikit tempat untuk dia apa namanya itu berenang-renang tu. Tapi kalau untuk kandang kering sebaiknya njuk pembatas, jadi dia tu ini baik apa tukuk baik masuk ke lubang tu itu ke ayo. Nah, tapi kalau misalnya dia lah besar, itu nak berenang ya. Jadi masalah. Cuman kadang-kala ada penyakit itu kelumpuhan kerana teman berenang. Jadi itu. Kemudian juga manfaat yang lain itu sisa-sisa makanannya kemudian kotoran itu pacak dijadikan pupuk kandang. Jadi kalau misalnya ada kebun-kebun yang di dalam video ini kan ada tanaman cabai, tanaman itu jadi pacak jadi pupuk kandang dari kotoran itik tadi ikat. Dengan modal kecil kita dapat menghasilkan manfaat yang besar kemudian keuntungan yang besar. Kira-kira itu. Selamat mencoba.